warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Tika dan Bu Nana yang sudah mau membantu saya dalam rangka diseminasi digitalisasi pembelajaran. Saat ini saya mau menerangkan atau membagi apa yang saya dapat dari workshop digitalisasi pembelajaran, yaitu konsep asesmen pembelajaran digital dengan menggunakan WordWall. Oke. Ya, pertama saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian asesmen. Pengertian asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Ya. Jadi itu adalah pengertian dari asesmen. Dan asesmen sendiri ada 4 tujuannya. Yang pertama yaitu menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua memberikan umpan balik yang efektif. Yang ketiga itu meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat mendorong pengembangan diri peserta didik. Itu ada 4 tujuannya. Yang pertama ini menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi tujuan utama dari asesmen dalam kurikulum Merdeka ini adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua ini tujuannya adalah memberikan umpan balik yang efektif. Ya. Jadi asesmen ini tidak hanya mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi tujuannya asesmen adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Dan yang terakhir adalah mendorong pengembangan diri peserta didik. Jadi tujuan asesmen dalam kurikulum Merdeka ini adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik. Dengan memberikan umpan balik yang efektif, peserta didik itu dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Yaitu adalah sekilas dari teorinya. Nah, sekarang salah satu cara untuk memberikan asesmen itu ada dengan menggunakan asesmen digital, yaitu dengan platform WordWall. Jadi di sini WordWall itu ada suatu suatu situs ya, di mana kita bisa membuat asesmen ya. Nah, kelebihannya WordWall ini dia mempunyai banyak template atau banyak soal yang siap pakai yang menarik untuk siswa. Lalu WordWall ini juga dapat digunakan kapan saja, di mana saja tanpa batas waktu. Asal kita punya kuota, kita bisa mengaksesnya. Dan lalu WordWall ini juga dapat dikerjakan pada saat pembelajaran di dalam kelas secara bersama-sama, secara klasikal, atau bisa juga digunakan sebagai PR. Oke. Nah, sekarang ini di sini saya akan memberikan cara bagaimana membuat WordWall, kuis dalam WordWall. Tapi sebelumnya apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan tentang teori dari asesmen tadi? Sudah cukup Jelas ya. Baiklah. Jadi kita langsung sekarang prakteknya saja ya. Bagaimana membuat kuis di WordWall. Oke, pertama-tama kita harus membuka Google-nya dulu. Apakah Google-nya sudah terbuka? Lalu kita ketik WordWall. 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 Sudah? Lalu sudah ada icon WordWall. Nah, kita klik. Kalau sudah klik, sudah? Nah, kita kalau masih baru berarti kita harus register dulu ya. Register dulu. Ada login atau sign up to start creating boleh. Sign up to start ya. Kita bisa pakai Google email pribadi atau email belajar ID. Atau email pribadi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu
Rika dan Bu Nana yang sudah mau membantu saya dalam rangka diseminasi digitalisasi pembelajaran. Saat ini saya mau menerangkan atau membagi apa yang saya dapat dari workshop digitalisasi pembelajaran, yaitu konsep asesmen pembelajaran digital dengan menggunakan WordWall. Oke. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian asesmen. Pengertian asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Ya. Jadi itu adalah pengertian dari asesmen. Dan asesmen sendiri ada 4 tujuannya. Yang pertama yaitu menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua memberikan umpan balik yang efektif. Yang ketiga itu meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat mendorong pengembangan diri peserta didik. Itu ada 4 tujuannya. Yang pertama ini menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi tujuan utama dari asesmen dalam kurikulum Merdeka ini adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua ini tujuannya adalah memberikan umpan balik yang efektif. Ya. Jadi asesmen ini tidak hanya mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi tujuannya asesmen adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Dan yang terakhir adalah mendorong pengembangan diri peserta didik. Jadi tujuan asesmen dalam kurikulum Merdeka ini adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik. Dengan memberikan umpan balik yang efektif, peserta didik itu dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Yaitu adalah sekilas dari teorinya. Nah, sekarang salah satu cara untuk memberikan asesmen itu ada dengan menggunakan asesmen digital, yaitu dengan platform WordWall. Jadi di sini WordWall itu ada suatu situs ya, di mana kita bisa membuat asesmen ya. Nah, kelebihannya WordWall ini dia mempunyai banyak template atau banyak soal yang siap pakai yang menarik untuk siswa. Lalu WordWall ini juga dapat digunakan kapan saja, di mana saja tanpa batas waktu. Asal kita punya kuota, kita bisa mengaksesnya. Dan lalu WordWall ini juga dapat dikerjakan pada saat pembelajaran di dalam kelas secara bersama-sama, secara klasikal, atau bisa juga digunakan sebagai PR. Oke. Nah, sekarang ini di sini saya akan memberikan cara bagaimana membuat WordWall, kuis dalam WordWall. Tapi sebelumnya apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan tentang teori dari asesmen tadi? Sudah cukup. Cukup jelas ya. Baiklah. Jadi kita langsung sekarang prakteknya saja ya. Bagaimana membuat kuis di WordWall. Oke, pertama-tama kita harus membuka Google-nya dulu. Apakah Google-nya sudah terbuka? Lalu kita ketik WordWall. 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 Sudah? Lalu sudah ada icon WordWall. Nah, kita klik. Kalau sudah klik, sudah? Nah, kita kalau masih baru berarti kita harus register dulu ya. Register dulu. Ada login atau sign up to start creating boleh. Sign up to start ya. Kita bisa pakai Google email pribadi atau email belajar ID. Atau email pribadi